Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diendrawan. Dengan ini saya akan mempresentasikan tugas tinjauan jurnal pemrograman berorientasi objek di dunia pendidikan. Eh, Slide pertama, pengantar. Mata kuliah OOP biasanya fokus pada konsep dasar seperti kelas, objek, pewarisan, polimorfisme, dan enkapsulasi, serta aplikasi praktis dalam bahasa seperti NetBeans, Java, atau C++. Jurnal-jurnal ini memberikan landasan teoritis, alat pembelajaran, dan inovasi pendidikan yang langsung mendukung pengajaran dan pembelajaran mata kuliah ini. Dengan tema evolusi OOP dari semantik ke praktik, kaitan ini membantu dosen dan mahasiswa memahami OOP lebih logistik, mengurangi kesulitan abstrak, dan meningkatkan motivasi serta pemahaman konsep. Di sini saya akan membacakan judul-judul jurnal yang saya review, yaitu jurnal pertama, Visual Programming Environments dari Anfurutia et al. 2017. Jurnal kedua, Exploring the Educational Benefit of AOP dari Botiki et al. 2013. Jurnal ketiga, A Semantics of Multiple Inheritance dari Cardelli tahun terbit 1984. Jurnal keempat, What is Object-Oriented Programming? Strostrup, tahun terbit 1988. Yang kelima, Jurnal 5, Design and Implementation of a Teaching Tool dari Olier Quincheno et al. Tahun terbit 2017. Oke, kita masuk ke jurnal yang pertama. Kaitan dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu mata kuliah OOP sering menghadapi tantangan siswa pemula dalam memahami konsep abstrak seperti objek dan pewarisan. Jurnal ini menunjukkan bagaimana alat visual seperti BlueG dan Griffoth dapat digunakan sebagai modul awal dalam mata kuliah, mengikuti siklus Kolb, pengalaman konkret ke eksperimen aktif. Manfaatnya yaitu meningkatkan motivasi siswa, 77% dengan Greenfoot, dan nilai akhir naik 25%, sehingga dapat diintegrasikan sebagai tugas praktikum untuk transisi dari visual ke kode manual. Contoh penerapannya yaitu gunakan Greenfoot di awal semester untuk proyek sederhana, lalu beralih ke Eclipse untuk aplikasi yang kompleks. Rangkuman jurnal pertama yaitu eksperimen dengan BlueG dan Greenfoot untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman OOP siswa dengan hasil positif, terutama untuk Kretaker dan siswa laki-laki. Hasil utamanya peningkatan motivasi 77% dengan Greenfoot. Nilai lulus naik 25%, perbedaan gender yang signifikan. Artinya, proyek yang dilakukan di jurnal yang pertama ini cukup membawa dampak positif. Implikasi, alat visual efektif untuk pemula, sarankan integrasi dengan robot fisik. Oke, kita masuk ke jurnal yang kedua. Kaitannya dengan AOP, Aspect Oriented Programming sebagai pelengkap OOP, membantu mengatasi masalah cross-cutting concern seperti lodging atau otorisasi yang sering dibahas di mata kuliah lanjutan OOP. Jurnal ini menekankan pemisahan kepentingan yang melengkapi konsep enkapsulasi dan modularitas dalam OOP. Manfaat yang didapat dari mahasiswa dapat belajar AOP di akhir mata kuliah untuk meningkatkan kualitas kode atau pengurangan metrik negatif 8-22% dengan survei menunjukkan penerimaan positif. Contoh penerapannya, tambahkan modul AOP menggunakan PostSorb di C++ sebagai proyek akhir untuk membandingkan kode OOP murni dengan AOP. Ringkasan dari jurnal kedua, pengenalan AOP sebagai pelengkap OOP meningkatkan kualitas kode dan pemahaman siswa melalui analisis metrik dan survei. Hasil utamanya, kode lebih modular atau pengurangan 8-22% metrik negatif. Siswa lebih positif dengan produktivitas AOP. Implikasi AOP membantu pemisahan kepentingan, gunakan untuk kursus lanjutan.
Oke, kita masuk ke jurnal yang ketiga, A Semantic of Multiple Inheritance. Kaitan dari mata kuliah pemrograman berbasis objek, yaitu pewarisan ganda, adalah topik kunci di mata kuliah OOP, terutama dalam bahasa seperti C++ atau Java, meskipun Java tidak mendukungnya langsung. Jurnal ini memberikan dasar teoritis untuk memahami resolusi konflik dan subtyping, yang penting untuk analisis keamanan tipe. Manfaat: membantu siswa memahami mengapa pewarisan ganda kompleks dan bagaimana menghindari konflik, mendukung pembelajaran konsep polimorfisme dan komposisi objek. Contoh penerapannya yaitu diskusikan model matematik ini di kuliah teori, lalu implementasikan contoh kode di C++ untuk pewarisan ganda sebagai latihan. Rangkuman dari jurnal ketiga yaitu model matematis untuk pewarisan ganda menggunakan teori domain untuk resolusi konflik dan subtyping. Hasil utamanya yaitu pewarisan ganda sebagai komposisi fungsi memungkinkan substitusi objek aman. Implikasi dasar teoritis untuk bahasa seperti C++ relevan untuk desain bahasa modern. Di jurnal keempat, What is Object-Oriented Programming? Kaitannya, jurnal ini mendefinisikan OOP sebagai evolusi dari pemrograman prosedural dan abstraksi data, yang merupakan inti mata kuliah OOP, fokus pada pewarisan, polimorfisme, dan enkapsulasi dengan C++ sebagai bahasa utama. Manfaatnya memberikan konteks historis dan praktis, membantu siswa membedakan OOP dari paradigma lain, dan meningkatkan pemahaman konsep dasar. Contoh penerapannya, gunakan sebagai bacaan awal mata kuliah dengan contoh kode C++ untuk mengilustrasikan kelas dan objek. Kita masuk rangkuman jurnal keempat, definisi OOP sebagai evolusi dari abstraksi data dengan fokus pada pewarisan dan polimorfisme menggunakan C++ sebagai contoh. Hasil utama, OOP mengelola kompleksitas melalui enkapsulasi, C++ mendukung pewarisan ganda. Implikasi OOP meningkatkan modularitas penting untuk pendidikan pemrograman dasar. Oke, kita lanjut ke jurnal yang terakhir, kaitan dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jurnal kelima, Design and Implementation of Teaching Tool, yaitu kaitan mata kuliah OOP sering melibatkan siswa pemula yang kesulitan dengan analisis masalah. Jurnal ini menawarkan lingkungan pembelajaran interaktif seperti La Ronda del Sinu di Greenfoot menggunakan metode Polya untuk menyelesaikan masalah OOP. Manfaatnya, peningkatan pemahaman konsep skor naik dari 2.52 ke 3.21 melalui pembelajaran aktif cocok untuk modul praktikum. Contoh penerapan integrasikan sebagai alat di lab komputer untuk tugas kelompok. Menggabungkan drag and drop dengan evaluasi konsep OOP. Rangkuman jurnal kelima yaitu ringkasan. Lingkungan La Ronda del Sinu di Greenfoot menggunakan metode Polya untuk mengajar OOP dengan validasi eksperimental. Hasil utamanya yaitu peningkatan skor signifikan 2 ke 3.21. Dalam pemahaman objek dan pewarisan, 80% siswa mencapai skor tinggi. Implikasi pembelajaran aktif melalui permainan efektif sarankan kombinasi dengan alat lain. Perbandingan dan kesimpulan. Kita masuk ke slide terakhir. Tema bersama. Semua jurnal menekankan OOP sebagai solusi kompleksitas dengan alat visual seperti Greenfoot, BlueG, dan AOP sebagai pelengkap pendidikan. Kelebihan gabungan, peningkatan motivasi, pemahaman konsep, dan kualitas kode. Dukungan teoritis dan Cardelli dan Strostrup. Kekurangan gabungan, perbedaan gender dalam motivasi sampel kecil di beberapa studi, fokus pada konsep dasar. Saran pengembangannya, integrasikan alat visual dengan AOP dan pewarisan ganda. Lakukan penelitian jangka panjang, gunakan metode Polya untuk pembelajaran aktif. Oke. Begitu saja review jurnal dari saya. Sekian. Saya Yudi Hendrawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.